Baik, perkenalkan, nama saya Asri Darmayanti, NIM 18150911065, Prodi Sistem Informasi kelas 4B. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang Laravel dengan sistem informasi perpustakaan. Pada sistem perpustakaan ini terdapat 5 navbar, yaitu home, anggota, kategori buku, daftar buku, dan transaksi. Pertama, saya akan menjelaskan navbar dari anggota, di mana pada sistem informasi perpustakaan ini, pada data anggota kita dapat mengcreate. Akan tetapi, pada sistem ini hanya dapat create dan read. Di sini kita dapat mengcreate anggota. Kita klik tambah anggota, lalu ke halaman tambah anggota, mengisi form, email, dan nomor telepon. Nah, di sini telah berhasil untuk dilihat anggota yang baru telah ditambahkan. Setelah itu, pada navbar kategori buku, pada kategori buku sistem perpustakaan ini, kita dapat menambahkan kategori buku. Lalu kita isi deskripsi dari buku yang kita lalu simpan. Dan berhasil, dan dapat dilihat hasil dari tambah kategori buku yang kita sudah tambahkan. Lalu pada navbar daftar buku, kita dapat menambahkan data dari buku yang kita ingin tambahkan, di mana telah terhubung dengan deskripsi buku dan kategori buku yang telah kita buat di kategori buku. Lalu terhubung ke halaman form dari tambah data buku. Selanjutnya kita isi form. Deskripsi bukunya dengan deskripsi yang kita buat tadi, yaitu pemrograman. Simpan. Nah, di sini kita dapat melihat data yang kita masukkan tadi berhasil dan disimpan. Daftar yang terakhir, navbar yang terakhir, yaitu navbar transaksi, di mana terdapat data peminjaman buku serta kita dapat melihat data peminjaman buku yang telah diisi, dan kita dapat menambahkan peminjaman buku. Kita tambahkan peminjaman buku, lalu kita akan terhubung ke form pinjam buku. Kita mengisi formnya dengan kode buku yang telah kita buat tadi, dengan tanggal pinjam, dan ID anggota peminjam yang kita telah buat tadi juga, kedua, dengan nama Dewa, lalu kita simpan. Selanjutnya, data berhasil disimpan. Data peminjaman buku yang telah kita buat berhasil disimpan. Pada data peminjaman buku, kita dapat melihat opsi atau keterangan bahwa buku telah dikembalikan ataupun belum dikembalikan. Apabila buku telah dikembalikan, kita dapat memprosesnya dengan mengklik belum dikembalikan.
Lalu kita mengisi tanggal pengembaliannya. Dan kita simpan data. Lalu akan terlihat keterangan atau opsi bahwa data dari peminjaman buku telah dikembalikan. Selanjutnya kita membuat migration. Migration di sini berguna untuk membuat tabel melalui Laravel tanpa memerlukan perantara PHP MyAdmin. Yang pertama yaitu create tabel buku. Pada create tabel buku terdapat public function app yang guna untuk membuat tabel buku, di mana terdapat ID buku, auto increments, judul buku string, deskripsi string, dan kategori integer, dan public function down untuk menghapus tabel. Yang kedua yaitu tabel kategori. Terdapat function up untuk membuat tabel kategori, di mana memerlukan kategori big auto increments, deskripsi string, dan public function down untuk menghapus tabel kategori tersebut. Selanjutnya, pada create tabel anggota, terdapat function up untuk meng-create tabel anggota, di mana terdapat ID anggota, auto increments, nama anggota string, jenis kelamin string, alamat string, email string, dan nomor telepon string. Selanjutnya, terdapat public function down, yaitu untuk menghapus tabel anggota, serta yang terakhir yaitu create tabel transaksi, di mana create tabel transaksi ini terdapat public function up, yaitu untuk membuat tabel secara keseluruhan tabel transaksi, yaitu terdapat ID dari transaksi tersebut yang menggunakan auto increments, ID anggota integer, ID buku integer, tanggal peminjaman date, tanggal kembali date, dan terdapat function down untuk menghapus tabel transaksi. Selanjutnya pada provider saya akan menjelaskan yaitu anggota yang pertama, tabel anggota yang tadi sudah dibuat pada migration. Terdapat nama anggota, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon. Selanjutnya pada buku yaitu terdapat model tabel buku yang tadi kita buat pada migration, terdapat judul buku, deskripsi, kategori. Pada model kategori, kita sudah membuat pada migration yaitu tabel kategori yang terdapat deskripsi. Selanjutnya pada model transaksi, kita telah membuat tabel transaksi pada migration tadi yang terdapat dan pada dalamnya kita akan membuat ID anggota, ID buku, dan tanggal pinjam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari view, yaitu terdapat view anggota, terdapat create bed.php yaitu untuk menambahkan data anggota, index.php untuk melihat data anggota. Yang kedua yaitu view dari buku, terdapat create untuk menambahkan data buku dan index untuk melihat data-data buku. Yang ketiga yaitu view kategori, terdapat create untuk menambahkan kategori dan index untuk melihat kategori yang telah kita tambahkan. Dan selanjutnya yaitu layout, yaitu index.php yaitu untuk melihat data dari anggota. Yang kedua yaitu main.blade.php yaitu untuk melihat tampilan dari home, serta yang terakhir yaitu view dari transaksi. Terdapat index yaitu untuk melihat data dari transaksi, serta terdapat dua controller yaitu kembali dan pinjam. Ini merupakan tampilan dari kembali dan pinjam. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan router itu pada web.php. Yang pertama yaitu router resource, yaitu untuk apabila kita melihat view anggota maka akan diarahkan ke anggota controller, dan apabila kita memview kategori maka diarahkan ke kategori controller. Selanjutnya apabila kita view buku maka akan diarahkan ke buku controller. Apabila kita memview transaksi maka diarahkan ke transaksi controller. Selanjutnya terdapat route get, di mana apabila kita
melakukan edit pada transaksi berdasarkan ID, maka diarahkan ke transaksi controller dengan function edit. Selanjutnya, apabila kita melakukan show buku pada transaksi berdasarkan ID, maka kita diarahkan ke transaksi controller dengan function show buku. Dan pada get anggota, apabila kita melakukan get anggota pada transaksi berdasarkan ID, maka diarahkan ke transaksi controller dengan function get anggota. Selanjutnya yaitu apabila kita melakukan update pada transaksi berdasarkan ID, kita menggunakan router post karena akan dilempar ke transaksi controller dengan function update. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari code dari controller dari anggota. Yang pertama yaitu index untuk melihat data secara keseluruhan. Anggota, variabel data akan diisi dengan data dari tabel anggota secara keseluruhan, di mana return view pada anggota diarahkan ke view indeks anggota dan melakukan compare data anggota. Selanjutnya pada public function create yaitu untuk menambahkan data anggota, serta return view yaitu untuk melakukan return ke view create anggota. Selanjutnya pada public function store yaitu untuk menyimpan data setelah berhasil di-create atau ditambahkan. Anggota create request ini merupakan data yang telah berhasil disimpan dan akan muncul kalimat data berhasil disimpan. Pada controller kategori yaitu terdapat indeks untuk melihat data secara keseluruhannya, di mana variabel data akan diisi dengan data dari tabel kategori secara keseluruhan. Lalu di return view diarahkan ke view index kategori dan melakukan compare data kategori. Selanjutnya terdapat function create untuk menambahkan data kategori, serta return view untuk melakukan return ke view create anggota. Pada public store untuk menyimpan data setelah data berhasil dibuat. Setelah itu akan terdapat flash message atau notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya pada buku controller di sini terdapat indeks di mana untuk melihat data secara keseluruhan. Pada data yang akan diisi oleh tabel buku secara keseluruhan, di mana akan dihubungkan dengan join, yaitu pada kategori controller. Terdapat tabel kategori, tabel buku kategori, tabel kategori. Lalu di select akan menghasilkan tabel buku, ID buku, tabel buku, judul buku, deskripsi, kategori. Lalu apabila sudah, maka akan diarahkan ke view indeks buku dan melakukan compare data buku. Selanjutnya yaitu public function create, di mana untuk menambahkan data dari buku. Untuk return view create yaitu untuk menyimpan data setelah berhasil di-create. Selanjutnya pada store yaitu untuk menyimpan data yang telah berhasil diisi, yaitu terdapat yang wajib kita isi yaitu judul dan deskripsi. Yang diisi yaitu judul buku, deskripsi, dan kategori sesuai dengan apa yang buku yang kita isi.
Lalu apabila sudah, maka akan terdapat flash message notification, yaitu data berhasil disimpan. Lalu public function show ini sama seperti index, tetapi dia akan memunculkan satu data buku yang kita pilih. Selanjutnya yaitu transaksi controller, di mana pada transaksi controller terdapat indeks. Indeks di sini terdapat yaitu untuk melihat data secara keseluruhan, di mana data secara keseluruhan ini untuk variabel data akan diisi dengan data dari tabel transaksi secara keseluruhan, di mana terdapat join yaitu menghubungkan tiga, yaitu tabel dari buku, tabel dari kategori, dan tabel dari anggota. Selanjutnya select untuk menampilkan secara keseluruhan. Lalu return view yaitu untuk diarahkan ke view index dari transaksi dan melakukan compact transaksi. Selanjutnya create untuk menambahkan. Untuk menambahkan return view, lalu return view untuk melakukan return ke view create dari transaksi peminjaman buku. Lalu apabila anggota lebih dari satu dan buku lebih dari satu, maka dapat untuk menambahkan transaksi baru, yaitu diisi sesuai dengan ID anggota, nama anggota, ID buku, serta tanggal peminjamannya. Lalu di save dan return redaction akan muncul data berhasil disimpan. Apabila buku ataupun anggota tidak ada pada ID, maka buku tidak akan ditemukan dan anggota tidak akan ditemukan. Selanjutnya pada show di sini untuk pinjam. Lalu pada public function show dipilih secara menggunakan variabel ID dan ditampilkan berdasarkan urutan yang pertama. Lalu pada show buku ID yang ini akan ditampilkan berdasarkan buku yang kita pilih. Selanjutnya, lalu pada get anggota di sini diambil melalui ID. Pada anggota terdapat ID anggota yang diambil dari urutan yang pertama. Selanjutnya pada edit, di sini menggunakan variabel pinjam, menggunakan tabel secara keseluruhan yang dihubungkan dengan kontroler buku, anggota, dan kategori. Lalu diselect menampilkan semua dari tabel keseluruhan yang telah dipilih, diurutkan berdasarkan yang pertama. Lalu di view dan tersimpan pada update. Dengan transaksi kita mengubah tanggal kembali, lalu buku yang telah kita proses akan mengeluarkan notifikasi yaitu buku telah dikembalikan. Baik, sekian dari penjelasan dan demonstrasi saya tentang sistem informasi perpustakaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.